Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang mengenal silsilah Nabi Muhammad SAW sampai Imam Mahdi. Para habaib syarif harus dari jalur ini. Baiklah sahabat yang beriman, perlu kita ketahui bahwa sudah beberapa kali saya bahas atau pembahasan yang sangat banyak dibahas oleh channel saya, yaitu tentang Imam Mahdi. Kali ini saya coba mengangkat bagaimana silsilah Nabi Muhammad SAW sampai ke Imam Mahdi. Sahabat yang beriman, Imam Mahdi adalah keturunan dari Nabi SAW. Penulis Al-Ustadz Abu Ubaidah Saprudin, Syariah Hadis 28 pada tahun Agustus pada tahun 2007. Sahabat yang beriman, ini sebenarnya sudah lama tapi perlu dibahas agar kita selalu paham dan tidak gagal paham. Makanya tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Sahabat yang beriman, dari Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sirna dunia ini sampai ada seorang laki-laki dari keluargaku yang akan memimpin bangsa Arab, namanya sesuai dengan nama aku. Hadis di atas sahabat yang beriman diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahkumullah nomor 4282. Bisa dilihat dari Sunan Abu Daud Ta'alif Asy-Syaikh Albani rahimahumullah dan Al-Imam At-Tirmizi rahimahumullah nomor 2156. Bisa dilihat juga dari Mausatul Hadisi Sarif Al-Kutubi Tis'ah. Hadis ini merupakan potongan dari sebuah hadis yang selengkapnya adalah sebagai berikut, di mana yang bunyinya, dari Abdullah dari Nabi SAW, kalau saja tidak tersisa dari dunia ini kecuali sehari, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanjangkan hari tersebut sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada seorang laki-laki dari keturunanku atau keturunan atau keluargaku, nama sesuai dengan namaku dan nama ayah sama dengan nama ayahku. Terdapat tambahan pada hadis fitr yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia telah dipenuhi dengan kesoliman dan kelaliman. Dan berkata pada hadis Sufyan, tidak akan berakhir dunia ini sampai ada seorang dari keluargaku yang akan memimpin bangsa Arab, namanya sama atau sesuai dengan namaku. Dia adalah Al-Mahdi, keturunan dari Fatimah radhiyallahu anhu, seperti yang tersebut dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, keturunan dari Fatimah. Muncul beberapa perselisihan, apakah Al-Mahdi itu anak keturunan Al-Hazan ataukah anak keturunan dari Al-Husain. Al-Qorih dalam buku Al-Mirqah berkata, yang mungkin dalam hal ini adalah menggabungkan antara dua nisbah Hazan dan Husain, yaitu dari sisi ayah ia anak keturunan Hasan, dari sisi ibu ia keturunan Husain. Hal ini sahabat beriman sebagai bentuk pengkiasan terhadap perkara yang terjadi pada kedua anak Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam, di mana para nabi dan Bani Israel semua dari anak keturunan Ishak alaihissalam. Adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari anak keturunan Ismail alaihissalam. Kemudian beliau menduduki suatu tempat yang mewakili segenap para nabi yang berasal dari keturunan Ishak, dan inilah sebaik-baik sebagai pengganti.
Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjadi penutup para nabi. Demikian pula tak kala nampak atau muncul banyak para pemimpin dan para pembesar umat dari anak keturunan Husain, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada Hasan dengan dianugerahkan sebagai seorang anak yang menjadi penutup para wali dan menduduki tempat mewakili segenap orang-orang pilihan yang berasal dari keturunan Husain. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut sahabat yang beriman. Ada pendapat lain yang mengatakan, tak kala beliau mengundurkan diri dari kekhalifahan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada beliau tanda kekuasaan yang menyeluruh, maka sisi keserasian secara menyeluruh adalah nisbah ke Imam Mahdian, disertakan dengan kenabian, dan kedua sepakat untuk menjunjung tinggi kalimat millah nabawiyah. Sahabat yang beriman, dan yang lebih memperjelas dari perkara ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari jalan Abu Ishaq ia berkata, Ali bin Abi Thalib berkata sambil melihat kepada putra Al-Hasan, sesungguh anakku ini syahid sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamainya, dan akan lahir dari keturunan seorang laki-laki yang akan dinamai seperti nama nabi kalian. Ia menyerupai nabi kalian dalam hal fisik, namun berbeda dalam hal sifat. Kemudian beliau mengisahkan bahwa ia akan memenuhi dunia dengan keadilan. Walaupun hadis ini lemah, namun terdapat hadis-hadis sahih yang menunjukkan keutamaan Al-Hasan di atas keutamaan Al-Husain. Di antaranya, anakku ini adalah syahid dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dengan dua kelompok dari kalangan muslimin. Maka ucapan Nabi, nama sesuai dengan namaku yaitu Muhammad bin Abdillah, pada kalimat ini terdapat bantahan yang sangat jelas terhadap kaum Syiah Rafidah dan sekte Al-Mamiyah atau Itsna At-Tazriyah yang berpendapat bahwa orang yang ditunggu ialah Muhammad bin Al-Hazan Al-Askari. Makna ucapan Nabi yang artinya akan musnah atau binasa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, adapun makna ucapan arti akan memimpin bangsa Arab, dikhususkan penyebutan bangsa Arab karena mereka menjadi asal mula keturunan manusia dan yang paling mulia. Hadis di atas menyebutkan bahwa muncul Al-Imam Al-Mahdi sebagai salah satu tanda hari kiamat, seperti yang disebutkan Al-Khatib At-Tirbisi Muhammad bin Abdillah dalam kitab Misyakatul Mashabi bab Asratusa Al-Fashalu At-Sasani nomor hadis 5452. Hadis di atas juga menerangkan dengan jelas bahwa Al-Imam Al-Mahdi yang akan muncul dia seorang laki-laki keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari keluarga beliau, yaitu dari keturunan Fatimah dari keturunan Hasan. Nama dan nama ayah sama dengan nama dan nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisik, namun tidak sama dalam sifat. Wallahu alam, sahabat yang beriman. Beberapa hadis dhaif tentang Al-Mahdi. Dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi beliau bersabda, akan terjadi perselisihan saat wafat seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah melarikan diri ke Mekah. Kemudian manusia dari penduduk Mekah mendatangi dan mengeluarkan dari tempatnya. Kemudian mereka pun membayat di suatu tempat di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim, sedangkan ia membenci hal itu. Setelah itu dikirimlah pasukan dari Sam, namun pasukan itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara Makkah dan Madinah, ketika manusia melihat hal itu, maka ia didatangi oleh pemuka-pemuka negeri Syam dan Irak untuk membayatnya. Tidak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang didukung oleh paman-paman yang gigih. Akhir laki-laki itu mengalahkan khalifah tersebut. Itulah pasukan yang tangguh, dan sungguh merugilah bagi mereka yang tidak sempat atau turut serta dengannya. Laki-laki itu membagi-bagikan ganimah serta mempraktikkan sunnah Nabi dan meneguhkan
Islam di muka bumi. Hal itu berlangsung selama 7 tahun hingga ia meninggal dan disolati oleh kaum muslimin. Abu Daud juga berkata, sebagian dari Hizbah berkata 9 tahun, sebagian lagi berkata 7 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dari Hilal bin Amr, aku telah mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW akan keluar dari negara yang berada di belakang sungai seorang yang bernama Al-Haris bin Harats yang berada di depan seorang bernama Mashhur. Ia mengukuhkan keluarga Nabi SAW sebagaimana suku Quraisy memberikan kedudukan kepada Rasulullah SAW. Wajib bagi tiap mukmin menolong atau ia berkata menaatinya. Wal ilmu indallah wa fauqa kulli zil imin alim. Hadis yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimakumullah. Lihat Sunan Abu Daud nomor 4290 dan Al-Mishkah nomor 5458. Mungkinkah Imam Mahdi akan hadir di timur? Ini masih menjadi pertanyaan sahabat yang beriman. Putra Bani Tamim, gelaran yang mulia dari Abdullah bin Al-Haris bin Jas'us Sabidi radhiyallahu anhu, kata sabda Nabi SAW, akan keluar orang dari timur lalu mereka mempersiapkan untuk Imam Mahdi, yakni tapak pemerintahannya. Akan keluar dari sulbi in Sayyidina Ali, seorang putra yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai putra dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. At-Tabrani, sahabat yang beriman. Kemudian yang kedua, Imam Mahdi dan panji-panji hitam. Sabda Nabi SAW, Al-Mahdi akan muncul setelah keluarganya atau keluarnya panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan ini tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Ibnu Majah, sabda Nabi SAW, panji-panji hitam akan keluar dari arah Khurasan, dan sementara itu kawan-kawan Al-Mahdi keluar menuju Baitul Maqdis. Jika kamu semua melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji itu ada Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat petunjuk. Maksudnya ialah Al-Mahdi. Ibnu Majah, Abu Nuaim dan Al-Hakim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian keturunan Rasulullah berada di Nusantara. Saya akan menguraikan. Yang pertama, Sultan Syarif Al-Ibn Syarif Ajlan naik tahta pada tahun Masehi 1425 bagi menggantikan mertua Baginda Sultan Ahmad yang tidak mempunyai waris atau putra. Baginda dijunjung untuk menjadi sultan atas persetujuan pembesar-pembesar negara dari rakyat Brunei. Baginda keturunan Arab berasal dari Taif. Pedang si bongkok yang dibawa Baginda bersama ke Brunei itu membuktikan Baginda pernah menjadi Amir Makkah. Al-Amir Syarif Al-Bin Syarif Al-Ajlan bin Syarif Rumaidah bin Syarif Muhammad Abu Nuaim Al-Awal mempunyai uraian keturunan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Melalui cucunda Baginda Sayyidina Hasan memandangkan jasa dan kearifan Baginda menyebarkan ajaran Islam, maka Baginda dijodohkan oleh Sultan Ahmad dengan putri Baginda, Putri Ratna Gezuma. Baginda lindung pada tahun Masehi 1432 dan digantikan oleh putra Baginda, Pangeran Muda Besar Sulaiman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saya kira cukup sampai di sini pembahasan tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW sampai ke Al-Mahdi beserta yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.